Cek. Ya, halo semuanya. Di video ini gua mau ngejelasin tentang modus tollens. Ya, ini masih masuk rangkaian penalaran logis gitu. Dimana modus tollens sendiri dia adalah proses dalam menarik kesimpulan dengan cara menyanggah konsekuensi atau akibat ya dari sebuah premis gitu. Jadi dalam bentuk negasi negatifnya konsekuen gitu. Nah, dalam tollens kita bisa menyimpulkan bahwa ketika suatu konsekuensi atau akibatnya ini tidak terjadi, maka sebabnya juga harusnya tidak terjadi. Nah, ingat nih, ketika suatu konsekuensi itu tidak terjadi, maka sebabnya juga harusnya tidak terjadi. Di mana ya modus tollens disebut juga sebagai aturan penyangkalan. Ya, yang pasti ini masih eh, memiliki kevalitan atau nilai yang setara dengan premis awal jika P maka Q gitu. Nah, di sini ada pola logis modus tollens di mana premis satunya sama, yaitu jika P maka Q. Nah, yang membedakan premis duanya adalah Q tidak terjadi atau negasi Q gitu. Nah, kesimpulannya maka P juga tidak terjadi atau dalam bentuk negasi P gitu. Jadi kalau tadi modus ponens adalah aturan afirmasi atau penegasan gitu. Nah, kalau modus tollens adalah aturan penyangkalan gitu, aturan yang tidak terjadi. Nah, di sini ada contoh gitu. Jika terjadi banjir, maka Azril akan mengungsi. Ini jika P maka Q ya. P-nya adalah terjadi banjir, dampaknya Azril akan mengungsi atau Q. Nah, ternyata premis duanya Azril tidak mengungsi atau bentuk berlawanan dari Q, negasi Q. Maka simpulannya adalah ya negasi P atau tidak terjadi banjir gitu. Jadi penyangkalan. Jadi ketika kalau kalian lihat di awal ketika konsekuensinya tidak terjadi, maka sebabnya juga harus tidak terjadi gitu. Nah, di sini ada contoh nih. Sebagian siswa SMA suka mixu. Siapa nih yang suka mixu di sini? Kalau gue suka yang eh, peach tea gitu. Sebagian siswa di SMA suka mixu menyukai olahraga sepak bola. Nah, di sini ada premis nih. Semua yang menyukai olahraga sepak bola menyukai jus buah dan kopi. Nah, kalau kalian masih ingat, dalam kuantor universal semua itu bisa kita jadikan gambaran kan dengan menjadikannya kalimat jika maka gitu. Jadi sama dengan jika ada orang yang menyukai olahraga sepak bola, maka gitu dia juga menyukai jus buah dan kopi gitu. Jadi jika P maka Q kan. P-nya adalah menyukai olahraga sepak bola, Q-nya adalah menyukai jus buah dan kopi. Nah, ternyata Gita adalah siswa di SMA Sukamiksu yang tidak menyukai jus buah atau tidak menyukai kopi. Berarti kan nih dia adalah bentuk yang berlawanan kan dari premis Q gitu. Negasi Q. Maka simpulannya adalah ya negasi P. Berarti apa? Ya si Gita tidak menyukai sepak bola, olahraga sepak bola gitu ya. Ini harusnya ada tambahan kata olahraga nih. Nah, lanjut nih. Contoh 2. Semua pemuda di desa X bekerja sebagai petani. Sebagian pemuda tersebut bekerja sebagai petani cengkih gitu. Nah, di sini ada hubungan sebab akibat nih. Gitu. Jadi sebenarnya enggak semua kalimat yang ada di bacaan itu adalah hubungan sebab akibat ya. Gitu. Jadi memang ada yang merupakan sebuah pengantarnya atau backstory ya, latar belakang gitu. Nah, pemuda yang bekerja sebagai petani cengkih dapat mengendarai sepeda motor. Nah, di sini kan kita bisa lihat
Yang jadi P-nya adalah pemuda yang bekerja sebagai petani. Dampaknya atau konsekuennya ya dia dapat mengendarai sepeda motor gitu. Ini sebagai ki kan. Nah, ternyata Surya adalah pemuda dari desa X yang tidak dapat mengendarai sepeda motor. Tidak dapat mengendarai sepeda motor. Nah, ini berarti ini adalah bentuk berlawanan dari premis ki gitu kan. Negasi ki. Maka simpulannya adalah ya negasi P. Apa nih? Berarti Surya bukanlah pemuda yang bekerja sebagai petani cengkeh. Ya berarti jawabannya adalah B. Kayak gitu. Jadi memang kalau kalian lihat bacanya ada 4 baris ya nggak semuanya hubungan sebab akibat gitu. Ada yang jadi latar belakang, ada yang merupakan premis utamanya gitu. Kalau semuanya adalah hubungan sebab akibat ya nggak akan ada pengecoh kan gitu dalam kalian mengerjakan soalnya. Oke, soal ketiga, contoh ketiga. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 1 juta rupiah mendapat bantuan dan hadiah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ya ini hubungan sebab akibat kan. Kalau si korban ini tabungannya kurang dari 1 juta, nah dampaknya apa nih konsekuennya? Dia dapat bantuan dan hadiah gitu. Berarti P-nya adalah korban yang memiliki tabungan kurang dari 1 juta, dampaknya konsekuennya mendapat bantuan dan hadiah atau Q-nya. Nah, Abah adalah korban yang tidak menerima bantuan. Tidak menerima bantuan atau tidak menerima hadiah, di mana ini adalah bentuk valid dari negasi ki gitu. Jadi mengganti dan menjadi atau serta meniadakan mendapat bantuan dan juga menerima hadiah. Nah, itu kan bentuk negasi gitu. Maka simpulannya adalah negasi P. Berarti si Abah adalah korban yang tabungannya tidak kurang dari 1 juta rupiah. Maka jawabannya adalah D.